Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi tentang belajar CSS pada topik CSS font. Nah, kemudian kita bisa melihat apa fungsi dari CSS font. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perilaku dari teks yang nanti kita akan tampilkan di halaman web. Maka pada CSS font itu terkait dengan beberapa teks yang sudah kita tampilkan, tetapi font ini lebih kepada tampilan dari teks itu sendiri. Nah, di dalam CSS menyediakan beberapa properti penting yang nanti bisa kita gunakan untuk mengatur font dari sebuah teks. Misalnya di sini ada font family. Jadi di sini digunakan untuk mengatur jenis font yang akan digunakan. Jadi kalau font ini nanti terkait dengan font apa saja yang tersedia dalam sistem operasi yang merender atau yang menjalankan aplikasi web browser. Kemudian nanti kita juga mengenal font size. Jadi digunakan untuk mengatur seberapa besar ataupun kecil ukuran dari sebuah font. Kemudian ada font weight, digunakan untuk mengatur ketebalan font. Jadi di sini ada beberapa pengertian yang berbeda ya. Jadi ada font itu jenisnya apa, menggunakan font family. Kemudian mengatur ukuran itu besar kecil, kita menggunakan font size, dan khusus untuk ketebalan kita menggunakan font weight. Kemudian ada font varian. Jadi biasanya ini digunakan untuk jenis teks yang modelnya small cap. Small cap itu semuanya itu diberikan capitalize atau dalam bentuk huruf besar semua, tetapi ada satu huruf yang di bagian depan itu besar sendiri dan selebihnya kecil. Tetapi semua hurufnya itu berukuran caps lock. Jadi kalau kita menekan tombol caps lock semuanya berukuran besar. Kemudian ada font style. Ini digunakan untuk mencetak huruf menjadi miring. Kemudian nanti ada line head, ini adalah mengatur spasi antar baris. Jadi antar baris itu dipisahkan oleh sebuah ruang. Nah, ini kita mengaturnya menggunakan line head, dan kita bisa juga menggunakan shorthand. Jadi nanti ada properti font yang bisa kita gunakan untuk mengatur dari nomor 1 sampai 6 itu menjadi satu baris saja. Jadi menyingkat perintah pengaturan dari sebuah font. Nah, rekan-rekan bisa mencoba untuk mengimplementasikan beberapa properti penting dari pengaturan font yang ada di dalam CSS menggunakan script implementasi dalam program. Misalnya scriptnya di sini kita berikan nama script 7_01.html. Rekan-rekan bisa mulai menyiapkan script HTML-nya. Kalau di sini saya contohkan script 7_01.html. Kemudian rekan-rekan bisa mulai menulis saja HTML, tekan tombol tab seperti ini. Kemudian pada bagian title kita bisa tulis CSS font seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian bisa saya tambahkan di sini untuk H1 sebagai judul paragraf. Kemudian pada bagian body yang lain kita tambahkan paragraf seperti ini rekan-rekan ya. Misalnya menggunakan lorem saja, kita tekan tombol tab di keyboard. Kita bisa merender, melihat bagaimana tampilan dari script yang baru saja kita buat. Seperti ini rekan-rekan ya. Jadi kita sudah punya sebuah dokumen web. Nah, kemudian kita mencoba mengimplementasikan. Pertama adalah font family. Pengaturan font yang pertama, kita bisa menggunakan stylist di sini ya. Kemudian kita tambahkan font family untuk H1, kita pilih H1 untuk selektor tab-nya. Kemudian kita tambahkan di sini font family. Misalnya untuk judul paragraf kita berikan misalnya di sini Georgia, kemudian Garamond ya. Kemudian di sini serif. Nah, bagaimana perilaku dari satu baris teks ini, script ini? Nah, judul paragrafnya adalah Georgia. Jadi nanti proses pemilihan font apa yang digunakan pada saat halaman web ini dirender, maka rekan-rekan kalau misalnya di dalam sistem operasinya tersedia Georgia, maka font Georgia sajalah yang nanti kita
diimplementasikan ke judul paragraf. Bagaimana kalau Georgia ini tidak ada? Maka akan dipilih Garamond supaya diimplementasikan di judul paragraf. Bagaimana kalau dua-duanya tidak ada? Maka keluarga dari generic family serif itu yang nanti akan ditampilkan di judul paragraf sebagai pengaturan fontnya. Nah, kemudian bagaimana dengan font size? Nah, kita bisa atur ukurannya di sini di bagian paragraf. Misalnya font size untuk seluruh teks dalam paragraf tersebut. Misalnya kita menggunakan satuan px dan misalnya 14 px. Nah, rekan-rekan bisa coba refresh saja di sini. Nah, ini ukurannya 14. Jadi nanti font size-nya ini diterapkan pada bagian teks di dalam paragraf. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa menggunakan properti lain, jadi ukurannya font width. Nah, font width-nya rekan-rekan bisa coba. Ini adalah mengatur ketebalan dari sebuah teks. Nah, font width-nya, nah seperti ini rekan-rekan ya. Misalnya kita pilih lebih tebal, nah, bolder. Rekan-rekan bisa coba properti yang lain, value yang lain ya. Nah, ini bolder seperti ini. Atau bold saja. Jadi rekan-rekan bisa lihat ukurannya. Nah, ini ya. Atau misalnya kita kembalikan ke normal juga boleh. Jadi misalnya normal. Seperti ini ya. Jadi tidak ada pengaturan ketebalan sama sekali. Tapi kita coba di sini bolder. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian kita juga bisa yang keempat ini adalah font varian. Nah, jadi font varian ini kita gunakan untuk pengaturan bagaimana tampilan dari teks. Itu biasanya pilihannya ada normal dan small cap. Jadi rekan-rekan bisa tambahkan di sini font varian. Di sini kita bisa pilih small cap. Jadi small cap kita lihat perubahannya. Nah, jadi semuanya kapitalis, huruf besar semua, tapi ada satu huruf yang di bagian kata awalnya itu huruf pertamanya ini huruf besar dan selebihnya huruf kecil tapi caps lock atau ukurannya besar semua. Kita bisa juga kembalikan ke normal. Nah, seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat perubahannya ya. Jadi kita bisa coba di sini kita kembalikan lagi ke small cap. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur bagaimana menggunakan style, font style. Misalnya di sini kita tambahkan font style. Nah, font style ini gunanya untuk kemiringan sebuah teks. Jadi misalnya rekan-rekan bisa pilih italic seperti ini. Nah, atau oblique ya. Jadi kalau italic itu terkait dengan font yang ada. Jadi kalau fontnya mendukung italic ya langsung diitalikan. Tapi kalau oblique ini biasanya kita akan memaksa supaya hurufnya betul-betul dimiringkan walaupun di dalam fontnya tidak tersedia huruf-huruf yang miring, tapi dia dipaksa untuk miring sekian derajat kemiringan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya properti yang keenam. Ini kita tambahkan untuk length-nya. Jadi antar baris di dalam paragraf itu berapa tingginya atau space ruang yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ada menggunakan px, misalnya 10 px. Jadi nanti antar baris terdapat ruang. Nah, ini ya. Ruang yang memisahkan antar baris ini 10 px. Kita buat misalnya 30 ya. Nah, ini agak lumayan lebar space pemisahnya. Nah, ini adalah rekan-rekan bisa lihat beberapa jenis dari pengaturan font yang ada di CSS. Rekan-rekan juga bisa menyingkat beberapa pengaturan properti dari font itu menggunakan satu baris saja, yaitu adalah font. Seperti ini juga boleh rekan-rekan ya. Jadi yang beberapa baris tadi bisa kita nonaktifkan menggunakan komentar seperti ini ya. Ini adalah sebuah komentar. Nah, kemudian urutan pengaturannya pertama adalah font style-nya. Jadi font style-nya bisa misalnya untuk italic seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian font variannya kita bisa tuliskan saja normal. Nah, seperti ini rekan-rekan ya.
Kemudian bagaimana dengan ukuran ketebalan? Misalnya kita buat bold seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan ukuran dari size-nya? Misalnya kita buat seperti tadi 14 px saja, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian antar baris dipisahkan berapa ruang space line height-nya. Misalnya di sini kita pisahkan seperti tadi adalah 20 px, rekan-rekan bisa mengingat yang tadi. Kemudian kita juga bisa tambahkan terakhir justru adalah font familinya. Misalnya Helvetica, ini yang banyak digunakan ya. Arial, kemudian Sans serif. Nah, rekan-rekan bisa coba ya. Refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, rekan-rekan bisa memperpendek atau mempersingkat pengaturan dari sebuah font itu cukup menggunakan satu baris saja. Demikian rekan-rekan video tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di video tutorial kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Amin.